Shalom. Salam Elohim Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar ABC Musar? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Salam ABC Musar. Metanoia, meno, peripatio. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, hari ini saya sebenarnya tidak mau bikin kuis ya atau bedean ya, karena kok agak susah gitu. Tapi Bunda bilang, udah gak mau kasih bedean kurang kurang rame katanya. Ya oke ya, Pak ya cuma ini saya cari yang agak mudah aja ya. Ini kuisnya, siapa aku? Yang pertama, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya baru saja datang dari menyeberang dari sebelah danau, yaitu setelah melayani di Gerasa, ya, ada Gerasa, ada Gadara, ya, di mana di situ menyembuhkan orang gila dan menyebabkan rombongan babi yang terjun ke jurang ya. Akhirnya orang itu meminta Tuhan Yesus untuk pergi dari situ. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus datang, aku tersungkur di hadapan Tuhan Yesus setelah aku menerobos kerumunan orang banyak. Yang ketiga, aku meminta tolong Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mau menumpangkan tangan ke anakku yang sakit hampir mati. Bahkan akhirnya mati juga ya. Yang keempat, tetapi Tuhan Yesus berkata, percaya saja. Dan Tuhan Yesus bersabda, talitakum, akhirnya anakku bangkit. Siapakah aku? Yang kedua, ketika dalam perjalanan ke rumahku ada orang yang memegang Tuhan Yesus di antara kerumunan banyak orang. Orang itu juga disembuhkan. Siapakah orang itu? Berapa tahun dia sakit? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan, tapi jangan dijawab dulu. Jangan dijawab, angkat tangan dulu. Wah, masa tak tulisan lagi? Ada lagi? Ada, ya silakan Bu Lisa berdiri ya. Siapa itu orangnya? Ya, yang pertama minta tolong sama yang disembuhkan itu. Ya. Orangnya yang minta tolong tadi. Kurang tepat ya. Ya. Yaitu Yairus ya. Yairus. Kenapa bilang Belisa kemarin dulu kan saya bilang Belisa, saya mau bikin kuis tapi kok misalnya tanya siapa nama anak Yairus gitu. Saya sendiri nggak tahu di Alkitab nggak disebutkan, kan bingung saya. Terus siapa nama perempuan yang pendarahan itu namanya siapa? Nggak tahu juga. Repot juga ya. Ya, Yairus dan anaknya itu dibangkitkan ya dengan kata tali ketakum, bangun anak ya. Terus perempuan yang pendarahan selama 12 tahun ya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang itu. Mari kita akan baca di Markus 5 ayat 21 sampai 43. Nggak kepanjangan ya. Ada 3 mungkin bisa ditayangkan ya. Nanti saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayat genap ya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia, sedang ia berada di tepi danau.
Ada? Sampai 23 tentunya. Oke, ya sekalian 24 ya, Bapak Ibu. Nanti saya ganjil 25. Pergilah. Ya. Ya, 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26. Tujuh, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 30. Satu, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menyembah aku? 32. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 34. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? 36. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. 38. Sesudah ia masuk dan ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. 40. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. 42. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Kenapa untuk kali ini saya ajak Bapak Ibu untuk membaca semua, supaya karena dari pendengaran firman Tuhan yaitu akan menimbulkan iman ya. Kita membicarakan Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, mungkin pernah mengenal peribahasa Indonesia, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui ya. Artinya sekali tindakan dua menyelesaikan lebih dari satu masalah ya. Sebagian
yang terjadi dengan perikop ini ya, di mana Tuhan Yesus melayani selain dengan tujuan utama untuk menyembuhkan anak Yairus, tapi ternyata juga ada penyembuhan mukjizat yang lain, yaitu kepada wanita yang pendarahan selama 12 tahun itu ya. Di sini ada dua mukjizat yang terjadi. Mukjizat pertama kita akan bahas satu. Ketika Yairus meminta tolong Tuhan Yesus ya untuk menyembuhkan anaknya. Ini sebagai tokoh di agama termasuk ya, tentunya tidak mudah ya untuk apa yang dilakukan Yairus ini ya. Mungkin dia pasti sudah memakai tabib-tabib yang ada waktu itu untuk menyembuhkan penyakit anaknya, ternyata tidak ada hasilnya ya, sehingga dia mengambil putusan. Itu juga hal yang apa namanya, risiko yang harus diambil ya. Dia adalah Yairus. Selama ini tuh baru saya satu yang ketemu orang namanya Yairus ya. Yairus itu pendeta gereja Isa Masih Klaten ya. Itu namanya pendeta Yairus Hasugian, orang Batak, pinter musik ya. Itu kalau yang sering saya temui itu ya Maria, banyak ya, Maria, Yohanes itu banyak ya. Dia kepala rumah ibadat. Mungkin kalau kita lihatkan di sini itu seperti kalau di saudara sepupu kita itu takmir ya, atau marbot yang mengurusi keperluan ibadah di tempat itu. Dan selain itu pengurus itu pasti ada juga tokoh-tokoh agama ya, imamnya ya, golongan Farisi, Saduki, ya, dari Taurat, sebagainya. Yang apa? Mengurusi peribadatan secara rohani ya, rohaniwan. Ya. Dia untuk meminta Tuhan Yesus ya, apalagi menemui Tuhan Yesus, apalagi minta pertolongan kesembuhan anak, dia harus ya punya nyali yang besar ya. Dia mungkin akan dibully oleh golongan agamawan ini, karena mereka agamawan ini tidak percaya Tuhan Yesus ya, sangat membenci Tuhan Yesus karena mereka iri tidak bisa melakukan hal yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, nas Alkitab kita ini hari ini di ayat 21 menggambarkan Tuhan Yesus baru aja datang dari perjalanan ya, penyeberangan dari desa Gerasa atau Gadara. Jadi di berbagai wilayah pelayanannya pasti Tuhan Yesus dikerumuni banyak orang yang selalu datang berbondong-bondong. Walaupun dia menyeberang, orang-orang itu lewat darat juga muter ya di danau itu ya. Karena selama perjalanannya pasti dia orang-orang itu meminta mujizat dan mungkin ingin mendengarkan apa sabda Tuhan Yesus ya, yang penuh kuasa itu ya, di mana bisa menyelesaikan berbagai masalah, tidak hanya sakit penyakit, mungkin masalah apapun yang dihadapi mereka. Mereka datang juga jauh dari tempat-tempat lain ya untuk bertemu Tuhan Yesus. Mungkin Bapak Ibu sering lihat di TV atau di YouTube, ada orang Indonesia yang selalu dikerumuni orang ya, kemudian dia pergi. Cuma di sini tuh tidak minta disembuhkan, tapi minta foto ya, selfie. Bukan Bu Selfie Suprapto ya. Selfie ya. Siapa? Tuh?
Pak Jokowi ya. Di mana Pak Jokowi ini orang dari Solo. Ya, orang Solo ya. Kalau Tuhan Yesus orang Kudus. Jadi teman-teman saya kalau bilang, wah kita ini satu kota sama Tuhan Yesus ya. Dari Kudus ya. Ya, kembali ke Alkitab ya. Bapak Ibu dan kasih Tuhan Yesus, saat ini Tuhan Yesus baru saja ya, seperti tadi saya katakan, datang dari Gerasa ya, masih di tepi danau juga ya. Saat itulah Yairus menerobos. Karena orang dia tersungkur memohon pertolongan Tuhan Yesus ya untuk menyembuhkan tangan anaknya ya. Dia percaya Tuhan Yesus suruh menumpangkan tangannya pada anaknya sehingga anaknya bisa sembuh ya. Dan Tuhan Yesus responnya sangat cepat ya. Jadi dia langsung tidak menolaknya, dia langsung segera mengiyakan mengikuti Yairus untuk ke rumahnya di mana anak Yairus itu berada ya. Tuhan mau mengabulkan Yairus kenapa? Karena iman dari dari Yairus ini ya. Dia punya nyali besar, dia beriman sekali, dia walaupun dia menentang arus. Ya. Tetapi di tengah perjalanan seperti tadi kita baca, dari pihak keluarganya bilang, anakmu sudah mati. Tidak usah merepotkan Tuhan Yesus ya. Tetapi Tuhan Yesus bilang, jangan takut, percaya saja ya. Cuman dia akan bilang kalau anak ini tidak mati tapi tidur ya, diketawain orang banyak itu ya. Tapi kenapa? Karena waktu itu di suasana di rumah Yairus sudah suasana perkabungan ya, banyak yang nangis ya. Mudah nggak tahu ada semaput nggak ya. Dan itu memohon pertolongan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya hampir mati ya. Dan Tuhan Yesus mengusir orang-orang itu ya tadi yang suasana perkabungan malah Tuhan Yesus bilang tidur malah ketawain, jadi suruh keluar tadi yang percaya saja yang yaitu Yairus istrinya dan muridnya ya Yakobus, Petrus, Yakobus, Yohanes ya. Dan puji Tuhan anak itu boleh disembuhkan ya dan boleh dimakan. Yang kedua, mukjizat kedua adalah terjadi ketika wanita yang menderita pendarahan 12 tahun dengan imannya yang kuat. Di ayat 28 dikatakan, sebab katanya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ya. Wanita ini sudah putus asa ya, dengan penyakitnya. Sudah semua kekayaannya dijual ya, habis. Dan mungkin sama saudara-saudara juga, sama keluarga juga dijauhi ya. Jadi, dia sudah putus asa ya, mungkin ya lemes gitu ya, namanya mohon darah berarti kan kurang darah. Ya, kalau di sini bisa beli di apotek Anugerah yang kurang darah. Ibu Erni itu ada ya, Sangobion. Semangatnya bangkit lagi setelah mendengar Tuhan Yesus. Dia dengan segala walaupun lemah dia berusaha menerobos orang. Kan dia tidak mungkin bisa ya dia mungkin berangkang dari bawah gitu ya, jadi nggak bisa deketi karena orang banyak, dia megang jubahnya Tuhan Yesus ya. Jadi karena dia percaya dan mendengar Tuhan Yesus dengan apa yang diperbuat Tuhan Yesus ya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus, pada wanita itu yang menderita pendarahan 12 tahun ya. Menurut syartanya, menurut Imamat 15:25-28, penyakit ini, pendarahan ini termasuk yang najis ya, menurut peraturan najis. Hampir seperti penyakit kusta. Cuma kalau kusta menular, kalau ini enggak ya. Cuma itu najis ya, terus nanti nunggu biasanya 7 hari baru ditahirkan ya, dengan mempersembahkan korban.
Kalau dulu mungkin nggak tahu, kalau di sini ya tadi Anda beli asam tranexamat ya untuk menghentikan pendarahan ya. Dapat dibeli di apotek. Kenapa terjadi pendarahan? Dugaan saya mungkin ini menderita pendarahan berat saat menstruasi ya. Ya mungkin terlalu banyak darah di ya. Nek dilep itu apa nggak tahu, dilep itu apa ya dilep? Sakit gitu ya, mencengkeram gitu ya. Maaf, masalah saya nggak pernah ngalami, jadi nggak tahu, nggak pernah dilep ya. Tuhan. Ya, ayat 29 ya, kita kembali ke Alkitab. Seketika juga berhentilah pendarahan dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya ya. Berarti dulunya lemes gitu kan kurang darah ya. Dia sudah merasa sehat, jadi kuat, tidak lemes lagi ya. Dan ayat 30 Tuhan Yesus tahu ada tenaga yang kuat dari dirinya, jadi dia bertanya, siapa yang menyamar jubahku ya? Dia membuat murid-muridnya heran, orang banyak gitu ya, mesti banyak yang kena jubahnya gitu kok malah tanya gitu ya. Jadi pada heran gitu. Dan ketika perempuan itu tahu kalau Tuhan Yesus sudah mengetahui kalau dia menjamah gitu ya, cuma nggak tahu orang siapa. Ayat 233, akhirnya dia tersungkur ya, dia mengaku dengan takut gitu ya di depan Yesus dan menceritakan apa yang dialaminya, apa yang terjadi ya. Dan Tuhan Yesus di ayat 34 bukannya marah, tapi malah berkata, "Hai anakku, Tuhan imanmu telah menyelamatkan engkau ya. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Luar biasa Bapak Ibu ya. Dari kedua mujizat ini tadi dapat terjadi karena apa? Karena iman ya percaya ya. Di Ibrani 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang bukti ya dari segala sesuatu yang kita dapat. Dengan iman berasal dari mana? Ya, puji Tuhan, di Roma 10:17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus dapat kita peroleh dari kita beribadah. Maka kita tadi kan baca Alkitab, mereka kita tahu, kita di tempat kita akan banyak fasilitas ya, ikut ibar, baca firman Tuhan, baca renungan, baca Alkitab, ya. Terus di Wamo sering kadang-kadang banyak renungan yang dikirimkan ya. Jadi itu untuk memperkuat kita. Dan itu seperti tadi pagi saya kirimkan di Wamo juga ya. Kalau ada apa-apa, kita dengar cerita Tuhan Yesus ya. Baca firman-Nya, itu akan menguatkan kita, apapun masalah yang kita hadapi, kita akan mampu menghadapinya. Ya, Puji Tuhan, itulah kenapa saya sering saya bikin kuis, ada kitab, terus kita baca, supaya kita mendengar firman Tuhan, kita semakin dikuatkan iman kita, ya. Jadi kita anjurkan untuk beribadah ya dengan segala ya, tadi ada ya KPK, nantinya ada KPK, WA dan sebagainya, kita supaya iman kita semakin kuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.